perubahan inilah yang harus dipahami satu persatu oleh kita kawan-kawan semua ASN, karena memang tuntutan global yang sudah sangat berubah. Nah, yang paling juga menjadi trigger kita untuk bisa berubah adalah roadmap reformasi birokrasi 2010-2024. Ini adalah tahapan terakhir dari reformasi birokrasi 4 tahun terakhir 2022-2024, di mana stating goalnya itu adalah menuju birokrasi berkelas dunia. Nah, Anda bisa bayangkan berkelas dunia sama berkelas lokal, itu luar biasa gapnya. Nah, saya sebagai kepala biro sudah diberi penguatan oleh Pak Gubernur, oleh pimpinan, bahwa ya kita harus betul-betul memahami perubahan-perubahan global ini, sehingga walaupun kapasitas kita level lokal, bukan berarti kita bisa ketinggalan dengan dinamika yang sedang berubah ini. Terutama bagaimana caranya menuju kepada ASN berkelas dunia. Sebenarnya saya juga pengen tanya tuh terkait dengan birokrasi kelas dunia, tapi nanti ya kita akan kupas itu. Nanti Pak Budi lebih ngerti itu. Tapi nanti saya tertarik juga yang disampaikan Pak Budi tadi terkait merubah mindset ya. Tapi kalau kita harus merubah mindset ASN pasti butuh proses yang cukup panjang gitu ya Pak Karo ya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan benar-benar agar misi ini tidak hanya sekedar wacana gitu? Iya. Ini Pak Budi yang paling pas nanti secara konkret nih, karena beliau sudah langsung experience. Jadi kalau saya bertumpunya begini, saya bertumpu kalau kita bicara perubahan itu bicara mindset. Selama mindset manusia tidak berubah, itu nothing to happen. Artinya apa? Kalau kita bicara mindset, ada dua model mindset. Ada yang fixed mindset, ada yang growth. Nah, ASN ini dia selama berpuluh-puluh tahun bekerja, terutama yang lama-lama ya, mereka terjebak di dalam yang disebut comfort zone. Iya, udah terlalu nyaman. Datang, absen, bekerja as business as usual, dia tidak tahu ada terjadi apa-apa di luar, pokoknya dia pulang kantor sore, datang lagi pagi, pulang kantor sore. Begitu terus sampai dia pensiun mungkin ya. Nah, artinya dalam konteks dia comfort ini, dia kemudian tidak melakukan satu upaya yang mungkin sebaiknya dia lakukan, yakni merespon dengan lebih baik terhadap tuntutan masyarakat. Sehingga dengan cara yang fixed tadi itu, ya dia masa bodoh, pokoknya ada apa-apa, pokoknya dia kerja betul, lebih kepada masalah disiplin seterusnya. Nah, orang yang kedua adalah yang memiliki growth mindset, dia terus berpikir, terus belajar, terus memahami dan seterusnya, sehingga ketika ada perubahan ini, dia ikut di dalamnya dan dia bisa larut di dalam perubahan itu. Nah, inilah orang-orang yang memiliki growth mindset. Nah, kunci ini yang menjadi pegangan hari ini, karena era sekarang itu Nanda itu udah berbeda sekali dengan era dulu. Iya. Orang sekarang itu sudah bicara soal artificial intelligence. Iya. Orang bicara machine learning, orang bicara how to learn individually, dan seterusnya. Banyak sekali yang berubah. Sehingga kalau cara-cara yang dulu tidak dirubah, saya pikir teman-teman kita ASN ini akan ketinggalan. Tadi Pak Budi mengatakan perubahan-perubahan yang tadi digambarkan Pak Budi, saya kira banyak sekali ya. Dulu orang bicara soal working from 9 to 5, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sekarang working anywhere. Yeah. Saya, Pak Budi dan saya bisa bekerja dari sini, bisa memantau perubahan. Kemudian kalau dulu kita hanya fokus ke input, sekarang sudah bicara output. Sampai pada outcomes, sampai bagaimana kita bekerja dengan yang define work. Pokoknya sudah ada protapnya, ada tusinya, pokoknya kerja itu terus. Sekarang sudah bicara customized work. Jadi banyak sekali perubahan. Nah, inilah yang jadi atribut ASN yang berkelas dunia, karena di luar sana mereka itu sudah setara dengan cara-cara bekerja swasta. Jadi kalau kita pahami cara bekerja swasta, corporate culture itu yang sangat efektif, efisien dan profesional, seperti itulah ciri-ciri ASN berkelas dunia, dan kita akan menuju ke sana, Mbak Nana. Dan kita bersyukur ya pernah kerja di swasta ya Pak Karo ya. Basically sudah ada itu. Saya ke Pak Budi mungkin bisa disampaikan juga ke sahabat RH, penguatan apa sih yang harus kita lakukan? Contoh nih teman-teman di BI terus bergerak melakukan inovasi-inovasi. Nah, mungkin ini bisa menjadi contoh teman-teman ASN. Ya. Baik. Jadi memang yang terpenting di awal itu kan kita bekerja ini kan berdasarkan mandat gitu ya. Betul. Sama ASN juga punya mandat gitu ya. Nah, kami di Bank Indonesia punya mandat. Nah, mandatnya apa? Tujuannya. Jadi bagaimana kita bekerja tadi bisa efektif. Jadi mencapai visi misinya. Visi misi pasti adalah
pasti bagus-bagus kan semua juga. Termasuk tadi kami juga di Bank Indonesia juga ada visi misi yang harus dicapai gitu ya. Nah, untuk mencapai visi misi itu harus yang seperti apa? Kan harus efektif mencapai, kemudian harus efisien. Karena sekarang nggak bisa lagi bahwa wah pasti besok anggaran ada gitu ya, di ASN juga pasti ada sekian. Belum tentu gitu ya. Nah, di Bank Indonesia sama. Jadi efisiensi harus dilakukan. Jadi selain efektif, efisien, nah satu lagi good governance. Nah, itu yang di BI lakukan. Jadi BI itu sama seperti perusahaan korporasi, bahkan yang korporasi di bank itu yang membuat ketentuan dulu juga Bank Indonesia. Jadi mau nggak mau Bank Indonesia harus melakukan itu. Good governance jadi penting. Karena kita diawasi oleh DPR dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dari mandat itu bisa merubah mindset kepada pegawai tadi kan. Nah, jadi contoh kayak di Bank Indonesia, karena kita nih sudah punya visi misi itu nanti di breakdown Mbak Nanda ya. Jadi di breakdown menjadi yang namanya ada program strategis, ada nanti yang namanya strategic business plan gitu ya, dan langsung diturunkan lagi ke program-program kerja. Nah, kita kan yang menjadi problemnya di sini adalah bagaimana bisa mencapai semua tujuan yang cukup banyak tadi kan gitu, tanpa tadi manusia-manusia disiapkan dengan baik. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia dalam hal ini kita mengedepankan yang namanya bagaimana kita meningkatkan budaya kerja secara baik. Kita punya yang namanya nilai-nilai strategis. Nah, ini harus ada, dan mohon maaf ya, nilai-nilai strategis bukan hanya jargon-jargon saja nih. Padahal kalau kita bertakwa berapa, nah terus apa implementasinya? Nah, di Bank Indonesia itu ada program-program itu ya. Jadi contohnya seperti ini ya, Sobat RH dan Mbak Nanda dan Pak Arianto, bahwa pada saat kita menetapkan nilai-nilai strategis kita ada namanya pertama trust and integrity Pak. Jadi trust integrity itu nomor satu. Nah, itu budaya kerjanya. Yang kedua, kita harus professionalism. Nah, jadi harus bertindak profesional. Yang tiga, excellence. Nah, tadi excellence itu growth mindset tadi. Jadi orang B itu nggak bisa hanya statis di situ aja. Kalau sudah mencapai, besok dinaikin lagi targetnya, naikin lagi terus. Terus. Jadi excellence, jadi yang terbaik gitu. Nah, yang keempat, bagaimana kita bekerja untuk melayani masyarakat, jadi public interest. Dan yang terakhir adalah coordination and teamwork. Jadi mengapa sekarang Bank Indonesia juga dituntut selalu bisa bekerja sama dengan pemerintah, siapapun, tidak melihat warna apapun. Ya karena kita pengen bekerja profesional dan punya coordination teamwork yang baik. Nah, oleh karena itu implementasinya bagaimana dari nilai-nilai budaya kerja yang dimiliki oleh Bank Indonesia tadi. Nah, itu ada program-program yang terkait hal itu. Nah, kami untuk tahun 2020 sampai tahun 2025 sesuai arahan Pak Gubernur dan anggota Dewan Gubernur, nah kita dituntut untuk berbasis kepada 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita membentuk yang namanya pilar BI prestasi. Nah, kalau BI prestasi itu adalah bagaimana kita mencapai program-program strategis yang sudah ditetapkan. Kita ada 12 program strategis yang tidak berubah nih Pak Arianto ya. Jadi selama tahun 2020 sampai 2025 standarnya jelas ya Pak. Sudah jelas. Jadi kita sudah menetapkan kan state of mind kita apa gitu ya. Jadi end of the year-nya tahun 2025 itu akan seperti apa? Seperti apa? Inflasi tidak boleh lebih dari 2%. Kemudian CAD kurang dari 2% misal. Kita mendukung pertumbuhan ekonomi harus bisa di atas 6% ke atas. Nah, itu udah ada target-targetnya tuh. Jadi semacam program strategis kita. Nah, itu tidak akan berubah selama Pak Gubernur masih ya menjabat di situ. Nah, artinya kita tinggal mendeliver bagaimana tahun ke tahunnya kan. Nah, disitulah program-program strategis itu kita mainkan dengan cara apa? Ya tadi kegiatan-kegiatan BI prestasi itu selalu dikaitkan. Sebagai contoh tadi ya, kalau ditanyakan, wah jangan-jangan karena BI banyak anggaran terus lakukan itu. Enggak juga. Jadi sebenarnya program-programnya sederhana gitu ya. Sebagai contoh, kita ingin mencapai program strategis untuk mengendalikan inflasi. Nah, program-program apa yang bisa mengendalikan inflasi? Nah, sebenarnya kita contoh-contoh sederhana, kita lombakan gitu ya. Nah, ini ada lomba-lomba yang memang diarahkan kepada seluruh pimpinan dan juga pegawai-pegawainya untuk bisa mengarah ke program strategis yang ingin dicapai tadi. Nah, kalau misal inflasi contohnya Pak, yang paling gampang, kita buat podcast gitu. Nah, podcast itu nanti didengar oleh semua pegawai. Jadi ada siapa yang banyak like-nya dan kasih komen, jadi satker itu bisa dapat poin. Bagus seperti itu. Nah, nanti kalau yang podcastnya juga bagus, dapat reward misalnya dari ini. Nah, rewardnya pun apa? Sederhana. Tapi yang paling penting adalah itu ada portfolionya bagi pegawai. Jadi catatan. Jadi pada saat misal satker BI Gorontalo yang terbaik, itu jadi portfolio kita untuk nanti nilai konditernya kita. Nah, kalau nilai konditer kitanya bagus, pimpinan satker otomatis ke bawahnya juga punya proporsi yang lebih tinggi untuk menilai lebih baik bagi karyawan-karyawannya. Nah, jadi antara
merit system dengan bagaimana budaya kerja itu di deliver ke kegiatan-kegiatan, nah itu harus inline. Iya sih. Nah kadang kala, memang mohon maaf nih Pak Arianto ya, kita punya program